Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mulai Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ya teman-teman. Kali ini berjudul Arwah Gantung Diri. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya seperti biasa ya teman-teman. Untuk kalian juga yang ingin mendengarkan video kali ini, jangan lupa untuk kalian mendengarkan video kali ini dengan earphone terbaik kalian, agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Hari Senin nampaknya semua kampus penuh. Hari yang sibuk sekali. Buktinya Diana yang biasanya malah ke kampus pun, ia datang tergesa-gesa karena ada jadwal kuliah dengan dosen yang sangat killer. Tia, teman karibnya Diana, hanya bengong ketika Diana memberi pesan. Aduh, bentar lagi aku udah telat nih. Sehingga ia mempunyai asumsi macam-macam. Padahal ia sudah janjian akan memberikan informasi ada kamar kosong apa tidak di tempat kosannya. Karena ia membutuhkan kamar segera, lalu Tia ini menyingkir dari Fakultas Pertanian dan menuju Fakultas Ekonomi yang letaknya memang berseberangan. Dengan menuruni anak tangga, ketika di tangga ia bertemu dengan Anis, yang ia tahu pernah satu kosan dengan Diana. Dengan wajah harap-harap cemas ia menyapa dan mengutarakan maksudnya. Sambutan Anis cukup baik, ia memberikan informasi yang dibutuhkan. Lalu selepas pulang kuliah pukul 12 siang, Tia melihat rumah kosan tersebut. Sebelumnya ia tinggal di tempat saudaranya. Karena jarak kampus dengan rumah harus berpindah 3 kali angkutan umum, ini tidak akan efektif, akan memakan banyak waktu dan memerlukan tambahan biaya juga. Sebenarnya, tidak keberatan saudaranya akan mengantar jemput Tia ke kampus. Tetapi lagi-lagi perasaan tidak enak itu selalu datang. Sejak menyempatkan main ke kosan teman seangkatannya, keinginan untuk segera mencari kos itu pun tidak terbendung. Tia, ayo, katanya mau lihat kosan, ujar Diana di koridor kampusnya pada keesokan harinya. Ya udah yuk, jauh nggak dari sini? Tanya Tia sambil berjalan mensejajari Diana. Enggak kok, dekat. Diana menengok ke belakang sambil menyapa teman satu jurusannya itu. Mereka berjalan santai sambil menenteng buku diktat. Sungguh sebenarnya Tia kalau harus memilih lebih suka tinggal bersama orang tuanya. Tetapi karena jarak yang cukup jauh dari kota Solo, orang tuanya memaksanya untuk tinggal di tempat saudaranya. Tetapi lama-kelamaan tidak enak juga meskipun saudaranya tidak membatasi ruang geraknya. Ia berusaha mandiri dan ingin merasakan kehidupan di kos-kosan. Dia bergegas mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Diana. Langkahnya sempat terhenti sebelum memasuki rumah putih. Di depan rumah ada pohon mangga yang menjulang. Kebetulan sedang berbunga dan terlihat bunga-bunga berguguran di lantai dan sudah mengering. Di bawahnya terpasang payung besar. Ada meja kecil dan 2 kursi. Ya udah yuk, masuk Tia, ucap Diana penghuni kos yang telah lama tinggal di situ. Rumah megah bercat tembok putih dan berpagar tinggi. Kos itu dinamakan kos-kosan putih karena memiliki tembok dan pagar putih. Rumah kos lantai 2 yang dihuni oleh 42 orang wanita. Di lantai 1 terdapat 21 kamar dan di lantai 2 dengan kamar 21 orang. Kos itu dijaga oleh pembantu dan bapak pemilik kosan yang katanya sering ke Jakarta.
Ketika kaki menginjakkan di pelataran rumah putih itu, hawa dingin menyeruak. Ada sesuatu yang ganjil tetapi tidak bisa diungkapkan. Hanya merasakan ada yang aneh. Mungkin ini hanya perasaanku saja, desir dalam hati Tia. Sambil memantapkan diri dalam hati, ia bersama Diana melewati lorong-lorong sebelum memasuki kamar kosong. Itulah yang Tia rasakan kalau memasuki tempat baru pertama kali. Belum apa-apa pikiran yang aneh-aneh muncul. Apalagi tidak jauh dari rumah kos putih itu adalah pemakaman umum, menambah kengerian saja. Sejak awal dia melihat kamar itu langsung suka, letaknya di tengah. Tidak jauh dari kamar mandi, juga tidak jauh dari pintu gerbang. Antara penjaga rumah dengan kamar-kamar terdapat lorong. Lorong itu memisahkan keduanya. Jadi semisalnya anak-anak kos pada bercanda tidak mengganggu sang pemilik. Dia menempati kamar barunya. Setelah ia membereskan keperluannya, ia berusaha untuk mengenal satu sama lain. Teman antar kamarnya yang kebanyakan memang satu kampus, hanya berbeda angkatan dan jurusan. Meskipun begitu, Tia tidak enggan untuk menjalin pertemanan lebih akrab, karena ia akan tinggal di situ untuk beberapa waktu menyelesaikan kuliahnya. Ada Anis, Diana, Yani, Desi, dan kebetulan satu angkatan beda jurusan. Semua nama sudah disamarkan ya teman-teman. Ada satu kamar untuk tempat mereka kumpul, menceritakan hal-hal kecil tentang kehidupan sehari-hari di kampus juga di kosannya. Cerita serem sering terlontar dari teman-teman, terkadang suka tidak menghiraukan. Tetapi juga pada kali itu ya Tia sempat memikirkannya juga, karena diam-diam dalam hati Tia ada perasaan ngeri. Bulu kuduk suka merinding meskipun hanya mendengarkan saja. Bahkan Tia tidak berani berkomentar mengenai hal itu. Bulan itu tepatnya bulan Suro atau bulan Muharram untuk penanggalan Islam. Sebagai orang Jawa mempercayai bulan itu sangat dikeramatkan. Padahal Tia sendiri juga tidak mengetahui kenapa bulan itu disakralkan. Yang ia ketahui semua bulan mempunyai keistimewaan tersendiri, entah bulan Muharram atau bulan lainnya. Tetapi bulan yang lebih istimewa menurut ajaran Islam adalah bulan Ramadan. Karena detik demi detik di bulan Ramadan adalah detik yang amat spesial, karena akan bernilai amal ibadah dalam setiap detiknya, walaupun kebaikan itu sebesar biji sawi. Memang sih, terasa berbeda manakala menginjak bulan Suro ini. Menjelang maghrib, bau kemenyan menyeruak memenuhi kos-kosan, tidak terkecuali kamar Tia. Dia bergegas ke kamar Lina, kamar tempat berkumpul. Tolong, tolong, tolong. Teriakan terdengar dari arah kamar pojok, yaitu kamar Diana. Belum sempat menanyakan bau-bau aneh pada penghuni lainnya, Tia malah dikejutkan oleh teriakan tersebut. Beberapa orang bergegas membuka pintu kamarnya dan segera menghampiri asal suara. Saat mereka ke kamar Diana, Diana sudah dalam kondisi tidak sadar terlentang di kamarnya. Lalu Tia disuruh untuk memanggil bapak kosan, dan rupanya beliau pun mendengar suara teriakan tersebut. Ada apa? Sapa lelaki setengah baya itu. Diana pingsan, bisa minta tolong pak? Jawab Tia setengah panik. Lina dan juga Yani serta penghuni kos yang lain pun berusaha menyadarkan Diana. Ada yang mengoleskan minyak kayu putih di kening, hidung, dan leher. Ada juga yang memijat-mijat kaki, juga tangannya. Bapak pemilik kos juga terlihat sibuk mengambil air putih dalam gelas. Setelah bapak pemilik kos membaca mantra dan memercikan air di mukanya Diana mulai membuka mata. Ia tiba-tiba berteriak kencang, lalu tubuhnya mengejang. Panik seketika melihat kondisinya seperti itu. Tia dan juga yang lainnya pun ketakutan melihat tingkah Diana.
Apalagi sorot matanya Diana memancarkan ketakutan sambil tangannya menuju ke arah jendela kamar. Seketika refleks mereka pun memperhatikan jendela kamarnya dengan seksama. Padahal jendela itu kosong, tidak ada hal yang aneh, bahkan terkunci dengan rapat. Tia, Anis, Yani, Lina, dan bapak kosan semua terdiam sambil melihat satu sama lain dengan wajah panik. "Tidak ada apa-apa, nggak usah takut," ujar bapak pemilik kos itu menenangkan. Mereka masih terdiam dan saling pandang. "Ya sudah, buat tidur aja sana Diana. Kalau belum makan, makan dulu. Mungkin kamu kecapean kuliah. Kalau tidak berani tidur sendirian, temanmu suruh nemenin ya. Bapak mau istirahat dulu," ujar bapak sambil berjalan keluar pintu kamarnya. "Baik bapak, terima kasih banyak ya pak." "Selamat istirahat pak," jawab Tia. Malam semakin larut, bau kemenyan belum juga hilang. Mereka pun tidak beranjak dari kamar Diana, tetapi kantuk mulai menyergap. "Aku tidak berani tidur sendiri, bagaimana kalau kita tidur bareng aja?" usulan Tia pada Yani, Desi, Lina, dan Anis. "Aku juga gak mau tidur di sini ah," ujar Diana dengan terbata-bata. "Ya sudah, kami pindah kamar saja. Di tempat Lina saja ya, yang kamarnya lebih besar," saran Yani. Mereka semua mengangguk setuju. Mereka kemudian mengambil peralatan tidur masing-masing dengan beriringan. Tidak terkecuali Diana. Dia segera keluar kamar dan menguncinya dan menuju kamar Lina. Diana masih gelisah, ia tidak bisa memejamkan mata. Kesadaran sudah mulai terkumpul. Biasanya mereka bisa bercanda kalau tidur rame-rame begini. Tetapi kali ini wajah-wajah ketakutan semua. Sampai tiba-tiba waktunya Tia bertanya, "Sebenarnya ada apa? Kok tadi kamu itu menuju ke jendela kamar, Di?" "Tadi ada cewek berkelantungan di jendela kamar. Rambutnya terurai panjang menutupi wajahnya. Bajunya putih, matanya melotot. Tangannya menjulur ke arahku. Saat aku menyuruhnya pergi, ya dia malah ingin mencekik leherku. Dan aku teriak minta tolong tadi," ujar Diana. "Wah, gila serem banget Din," ujar Yani. Semuanya saling pandang. Diana hanya berani melirik melalui ekor matanya ketika Yani berujar. Diana tidak berani menoleh ke arah jendela kamar itu. Aneh banget ya, kamu itu gak berani menengok ke arah jendela. Ya kan gak ada apa-apa sekarang. Gak mungkin cewek berambut panjang itu datang lagi, ucap Tia. Dan tiba-tiba Diana menatap tajam ke arah Tia yang berada di sampingnya. "Yang kamu anggap aneh itu aku?" tanyanya dengan suara pelan setengah berbisik. Tia hampir terkejut mendengar pertanyaan itu. Bagaimana tidak aneh? Orang tidak ada apa-apa masih takut aja. "Ya aku tahu kamu masih takut Diana, tapi kan jangan takut secara berlebihan. Nanti kamu malah dihantuin terus," kata Tia lagi. Diana terdiam. Bayangan gadis berambut panjang itu memang masih belum bisa hilang, seperti memanggil-manggil terus. "Ya udah, mari kita tidur dulu aja dah. Besok kuliah pagi." Tia mengakhiri obrolannya. Hening dan juga remang-remang karena lampu kamar sengaja dimatikan supaya bisa tidur nyenyak. Setengah jam kurang lebih sejak mereka memutuskan untuk tidur, suara sendu terdengar lirih. Tia diam-diam memang tidak bisa memejamkan matanya. Tidak bisa tidur di kamar orang lain. Kamar ini terlalu sesak menurutnya. Kemudian terdengar suara isak tangisan yang sangat sendu sekali. Suara itu terdengar secara jelas. Tia menoleh ke kiri dan kanan melihat teman-temannya. Mereka pada memejamkan matanya. Suara itu terdengar dari arah meja telepon umum yang dekat dengan kamar mandi. Diana, kamu kenapa?" tanya Tia. Diana tidak menjawab panggilannya. Tia memastikan melihat satu persatu temannya. Ternyata sudah memejamkan matanya.
Entah sudah terlelap atau memang sengaja pura-pura memejamkan matanya. Suara aneh itu mengganggu Tia. Karena tidak biasa mendengarkan seperti itu membuatnya merasa terganggu dan ingin melihatnya keluar. Tetapi ia takut makhluk aneh itu melukainya. Apalagi ingat cerita Diana yang mana hantu itu ingin mencekiknya. Tia berusaha untuk tidur dan melafalkan doa-doa dalam hatinya. Tetapi tiba-tiba suara telepon berdering. Di situ dengan suara tertawa seorang gadis. Kacau dan gaduh sekali suara di luar, membuat teman-temannya satu persatu membuka matanya. "Ada apa sih?" tanya Diana. "Dari tadi ada suara cewek nangis. Jangan-jangan makhluk yang tadi," jawab Diana. "Waduh, terus bagaimana ini?" Yani panik dengan wajahnya yang ketakutan. Tiba-tiba lampu kamar mati. Ketawa cewek di luar kamar itu seolah-olah mentertawakan mereka berempat. Terlihat segelebatan bayangan putih dari jendela kamar. Lalu muncul angin berhembus kencang membuat bulu-bulu halus di tengkuk Tia berdiri. "Yani, Diana, Lina, ada angin kencang, aku merinding, kamu gimana?" Tia berkata sambil was-was melihat ke arah pintu dan jendela kamar. "Sama, aku juga, Tia." Angin itu berhembus semakin kencang. Sosok itu melayang dan menempel di jendela kamar. Sosok itu sangat terlihat jelas dari dalam kamarnya. Gadis cantik itu tersenyum ke arah mereka. Rambutnya panjang, bajunya menjuntai putih sampai ke lantai. Tiba-tiba berubah menyeringai, mengeluarkan taringnya hendak menerkam. Tangannya yang lentik saat menempel kaca jendela itu berubah menjadi kuku-kuku panjang yang hendak menerkam siapa saja yang dilihatnya. "Bapak, Bapak!" Teriakan panggilan mereka berempat pada bapak kosan membuat bapak kos terbangun dan mengetuk kamar Lina. "Ada apa lagi? Karena belum tidur juga ini, sudah malam," sahut bapak kosan. Mereka berempat berkumpul mengelilingi bapak kos. "Muncul lagi gadis berambut panjang tadi?" tanya bapak kos sambil menatap satu persatu mereka berempat. "Iya pak," jawab mereka kompak dengan wajah masih ketakutan. Belum mereka ceritakan, bapak kos rupanya sudah tahu. Mungkin dia juga mengalami hal yang sama. Dia tidak mengganggu, mungkin hanya perkenalan saja pada kalian. Dia menjawab dengan cepat. "Jangan menakuti kita, Pak." "Enggak menakuti kalian semua. Ini hanya bercanda saja kok. Biasanya juga tidak ada kan? Kalian baru kali ini saja mengalami hal seperti ini," sangat bapak kos yang terlihat dengan tenang. Sesekali Tia melirik ke arah jendela kamar. Cewek berambut panjang itu sudah tidak terlihat lagi. Dia menghela nafas lega. Karena sesaat lagi pasti dia akan memasuki kamar itu lagi. Esok harinya mereka bisa bangun tepat waktu dan kuliah pagi. Sementara itu ada Yani yang tidak ada jadwal kuliah pagi. Dia baru ada kelas di jam kedua. Sedangkan pembantu bapak kos tiba lebih pagi dari biasanya. Ia bisa bernapas lega. "Hati-hati nanti di kosan sendirian Yani," pesan Tia pada sahabatnya yang menghuni di samping kamar Diana. Wajahnya Yani nampak sedikit cemas. "Iya gak apa-apa, pembantunya Pak Kos sudah datang ini. Nanti segera ke kampus saja kalau kamu benar-benar takut ya." Tia yakin hantu itu kalau siang tidak akan muncul mengganggu. Lagian kan tidak mungkin makhluk halus keluar siang bolong. "Iya siap, nanti juga aku mau coba tanya deh sama pembantu kos ini. Kali aja menemukan cerita-cerita penyebab semalam," usul Yani. "Wah, boleh tuh, nanti infokan ke kami saja kalau ada hal-hal yang diperlukan untuk mengusir makhluk itu. Atau enggak, kamu siap-siap saja lempar bawang putih kalau makhluk itu datang, kayak film-film di luar negeri itu," jawab Tia. "Kamu bercanda saja Tia, tapi lumayanlah urat-urat di muka sedikit mengendur dari semalam tegang mulu." Tia mengangguk, melambaikan tangannya, dan siap-siap berangkat kuliah bersama teman-temannya yang lain.
Yani segera menghampiri pembantu bapak kos, Bi Ina, yang sedang menyapu halaman kosan yang dipenuhi daun mangga. Ia menghentikan langkahnya sejenak. "Ada apa, Non?" sapa Bi Ina. "Bi, nanti jangan pulang dulu ya. Temani Yani, soalnya teman-teman sudah pada berangkat ke kampus. Aku nanti baru ada kuliah jam setengah 11. "Oh iya Non, jam segitu Bibi belum pulang kok, masih ada kerjaan. Gosok baju kemarin," jawab Bi Ina. Lalu dia kemudian bertanya dengan cepat, "Memang kenapa Non? Kami semalaman tidak bisa tidur Bi. Diana, kamar yang ujung itu pingsan. Lalu kami melihat cewek berambut panjang yang menempel di jendela, seolah-olah ingin mencekik kami semua." Bi Ina terkejut. "Waduh, serem amat Non. Masih muncul lagi gadis itu. Dulu sudah dipindah padahal sama bapak. Memangnya dulu kenapa Bi?" Yani dibuat penasaran dengan jawaban Bi Ina, seolah-olah memang gadis penunggu kamar Diana itu memang ada. Bi Ina berjalan di bawah payung dan duduk di bangku yang diikuti oleh Yani. Rasa penasaran itu membuat ingin mengorek langsung tentang cerita yang ada di dalamnya, karena wanita bertubuh kembal itu sudah lama bekerja di kosan ini. Dulu kamar yang ditempati Non Diana itu ada yang meninggal dunia dengan cara gantung diri di pintu. Dengar-dengar cerita dari anak-anak katanya diputuskan sama pacarnya. Setelah itu penghuni kosan ini satu persatu pindah karena ketakutan. Bi Ina memberi jeda sejenak. "Ya terus Bi, gimana Bi? Sebenarnya kejadian itu sudah lama sekali, tapi kok masih muncul ya arwahnya?" Lalu bapak kos memanggil orang pintar untuk mengusir arwah yang penasaran itu. Agak kerasan juga arwahnya menempati kamar itu. Sempat menjadi buronan juga pelakunya. Tapi menurut cerita, setelah pelaku menyerahkan diri ke polisi baru arwah itu berhenti mengganggu. "Terus sempat kosong kosan ini Bi?" "Iya Non, agak lama juga kosong, hampir 1 semester kurang lebih lah. Pas ada mahasiswa baru masuk itu, baru penuh lagi. Sengaja harganya di bawah standar, ya dari harga samping kiri kanan." Jadi mengangguk-ngangguk mendengar penjelasan Bi Ina. Gadis berambut panjang sebau itu tersenyum sedikit, sambil menunjukkan wajah yang sedikit mencair. Pertanyaan yang memenuhi kepalanya terjawab sudah, tetapi ada was-was juga nanti malam. "Memang masih suka muncul kalau malam-malam tertentu saja. Semalam kan malam 1 suro. Ya mungkin ingin berkenalan dengan kalian kali," canda Bi Ina sambil memunculkan deretan gigi yang mulai tanggal di tengah. Bi Ina masih bisa bercanda juga ya Bi. Kami saja semalam pada ketakutan semua Bi. Nggak mengganggu kok, dia kan sudah mempunyai dunianya sendiri. Penjelasan Bi Ina untuk menenangkan Yani. Bi Ina takut juga kalau menyebar cerita itu ke penghuni lain. Ya nantinya kan kosan akan sepi lagi dan ia akan kehilangan mata pencahariannya. "Tetapi kalau bisa ya jangan bilang-bilang ke teman-teman yang lain ya. Nanti pada takut semua ya Non," juga Bi Ina pada Yani. "Iya, nanti kami akan cari jalan keluarnya, tenang aja Bi." Yani menjawab Bi Ina dengan cepat. Perhatiannya beralih ke pintu gerbang. Bapak kosan baru pulang jalan-jalan pagi. Buru-buru wanita itu membukakan pintu. Yani pamit ke dalam. Yani bergegas bersiap berangkat ke kampus. Ia segera mengambil peralatan mandi dan menuju kamar mandi. Ia pun menyalakan keran dan kemudian memenuhi bak mandi. Namun saat hendak mengambil air, Yani seketika kaget melihat belatung. Lantas ia menengok ke atas, jangan-jangan ada tikus mati nih yang membusuk di atap dan jatuh ke air. Tetapi Yani tidak melihat itu. Tanpa menunggu lama, ia mengeluarkan air itu sambil membersihkan. Ia bergegas mencari Bi Ina dan memberitahukan kejadian yang ia alami. "Biar saya saja Non." Bi Ina mengambil alih membersihkan. Yani hanya mengangguk sambil menunggu di tempat jemuran yang tidak jauh dari tempat itu. Ia masih belum berani untuk berlama-lama di kamar tanpa ada yang menemani. Tidak berselang lama, "Non, ini sudah ketiga kalinya Bibi mengganti airnya, tetapi kok masih muncul belatung-belatung sialan ini ya?"
ke lu Bi Ina. Jangan-jangan ada kaitannya dengan semalam ya Bi? Waduh, saya juga nggak tahu ini kenapa. Ya udah, mandi di kamar mandi bapak saja. Nanti terlambat kuliah lagi. Saya bilang dulu sama bapak ya. Tungguin dulu non. Karena waktu terus berjalan dan dia ingin segera ke kampus, Yani tidak menyanyiakan tawaran yang baik itu. Daripada ke kampus tidak mandi, mana udaranya sangat panas hari itu. Terlebih tubuhnya yang gemuk panas sedikit, keringat sudah bermunculan. Ia bergegas mengikuti saran Bi Ina atas sepengetahuan bapak kos setelah menceritakan kejadian yang ia alami. Lalu bergegas pergilah ke kampus dengan sebuah pertanyaan kenapa bisa muncul binatang-binatang itu. Tia, kamu sudah pulang? Ada hal yang ingin aku sampaikan ini. Buruan di meja telepon ya, aku tunggu. Tia menatap curiga juga penasaran saat Yani memberi sambutan tanpa basa-basi ketika ia baru membuka gerbang kosan. Tia hanya mengangguk, lalu bergegas ke kamarnya menaruh tas, juga buku kuliah, dan berjalan ke meja telepon. Teman-temannya sudah berkumpul di sana. Selama berjalan, pandangannya menatap kamar Diana, tetapi tidak ada tanda-tanda aneh. Kuliah hari itu sampai pukul 2 siang. Biasanya ia bergegas tidur, karena sore harinya ia harus memberikan tambahan les pada anak SMP. Tetapi kali ini berbeda. Ia menyempatkan diri untuk mendengarkan informasi dari Yani. Ada cerita apa tadi pagi Yani? Tanya Tia sambil mencari tempat duduk yang enak. Tadi aku banyak mendengar cerita dari Bi Ina, hantu yang semalam namanya Lesia. Sebenarnya pembunuhnya sudah ditangkap polisi, tapi karena orang tuanya kerja di Malaysia dan juga jarang pulang, arwahnya masih sering muncul, apalagi setelah itu nenek yang diikutinya itu juga meninggal dunia. Terus ada lagi ceritanya. Sebenarnya bukan hanya itu, tetapi ada rencana yang ingin aku sampaikan pada kalian sebelum rencana ini sampai ke bapak kos. Mendadak ada rasa ngeri, arwah penasaran masih akan mengganggu kalau tidak melakukan sesuatu. Jangan melibatkan kami lah ya nih, usul Tia. Belum tahu apa rencananya disangka saja. Nada khawatir terpancar jelas dari sorot matanya. Ini pasti terlibat semua yang ada di sini. Toh kita di sini kosnya pasti lama. Orang tua aku pasti tidak setuju kalau pindah kosan. Di sini kan murah, mudah dijangkau dari mana saja. Terus dari kampus kan juga dekat. Jujur sebenarnya aku tuh mau pindah karena semalam, tetapi itu akan menambah beban orang tua aku nanti. Kemarin saja hasil panen tidak baik, pusinglah emak di kampung. Yani curhat masalahnya. Jeda sejenak ia berkata kembali, lagian pasti juga tidak aku saja yang setuju tidak pindah. Gimana Tia? Ya sama sih, sebenarnya aku juga tidak ingin pindah, tapi kalau merasa ketakutan kan jadinya mikirin toh. Ya terus gimana dong? Tanya Diana. Pertama kita harus minta tolong bapak kos untuk membantu mengusir arwah si Lazi ini. Lalu kita mengundang pengajian untuk mendoakan sang arwah. Satu kosan sama beberapa warga yang dekat sini sajalah. Ya mungkin bapak kos bisa memberikan bantuan setelah kami utarakan maksud ini. Toh ini buat kebaikan bersama kan, biar kosan lebih enak ditempatin. Tia akhirnya tersenyum. Dia menepuk bahu Yani dengan lembut. Ide brilian. Ya mungkin segera dibicarakan dengan bapak sajalah. Jangan menunggu lama-lama, karena semakin lama semakin kita nanti diganggu, dihantui oleh si Lazi ini. Sebentar lagi kan ujian semesteran. Bisa terpecah nanti konsentrasi kita belajar. Kalau tidak bisa tidur melulu. Yani lega. Syukurlah kalau kalian setuju dengan ide yang aku sampaikan ini, ucapnya. Oke, kita kali ini udahan dulu ya ngobrolnya. Aku mau mencari makan. Nanti setelah itu kita bisa bilang ke bapak, kata Yani. Semuanya mengangguk setuju. Kemudian mereka satu persatu meninggalkan meja telepon. Malam itu teman-teman kosan semakin kompak kemana-mana bersama. Ada Yani, Anis, Diana, Lina, dan Tia. Mereka agak lama berkumpul di meja telepon. Kemudian sambil ngobrol dengan bapak kosan mengajukan usulan mereka.
Mungkin ada hikmahnya juga ada hantu Lazia, mereka seperti keluarga kecil yang akrab dengan menghabiskan waktu bersama. Sambil memakan oleh-oleh ibu kos yang kebetulan sudah pulang dari Jakarta. Hari-harinya memang ibu kos dan juga bapak kos itu bolak-balik Solo Jakarta. Pukul 9.30 mereka bubar. Lampu di ruang telepon sengaja tidak dimatikan. Diana masih belum berani tidur di kamarnya sendiri. Ia di kamar Lina. Kali ini Tia dipaksa untuk menemani juga, karena kantuk sudah menyergap. Baru beberapa menit terlelap, ada angin yang tiba-tiba datang, diikuti dengan suara "tolong". Tidak berani membuka matanya, padahal ingin melihat apa yang terjadi, karena angin semakin lama semakin kencang berembus dan bulu kuduk berdiri. Ia membuka matanya. Ternyata kedua sahabatnya mengalami hal yang sama. Mereka bertiga bangun dan duduk bersila, tangannya berpegangan. Sambil membaca doa yang dia bisa, ia pikir kalau makhluk itu ingin berbuat jahat padanya, mereka bisa menghalau. Suara-suara bisikan tolong sampai terdengar 3 kali. Sosok itu tidak membiarkannya tenang. Ia meniup-niup tengkuk mereka bertiga. Tapi saat lampunya mati, seketika Tia, Lina, juga Diana membuka matanya. Mereka panik menghadapi kegelapan. Dia meraba-raba meja kecil tempat menyimpan korek api di samping tempat tidur. Ruangan bertambah dingin, menengok keluar gelap semuanya. "Tolong, bantu aku." Suara itu terdengar lagi. Mereka masih diam. Tidak ada yang mau bicara, tetapi reaksinya mereka ini semakin mengeratkan pegangan tangannya. "Tolong." Suara minta tolong diikuti dengan lolongan anjing. Mendengarnya semakin pilu. Tia melepaskan genggaman tangannya, melompat dari tempat tidur bergegas mencari saklar lampu di samping pintu masuk bersebelahan dengan jendela kaca. Menyalakan lampu hingga menerangi ruangan kamar itu. Mereka saling pandang tanpa bicara, tidak melihat apa-apa. Suara angin yang muncul tadi itu juga lenyap, bergantian dengan keheningan malam. Diam-diam mereka penasaran, kenapa dia selalu mengucapkan minta tolong, padahal siapa sebenarnya yang meminta tolong itu? "Ya sudah, kita nyalakan saja lampunya lah, biar kita bisa tidur," Diana memberikan usulan. "Kita gak usah memikirkan yang kita dengar tadi. Kita jangan mau kalah dengan rasa takut. Abaikan semuanya dan mari kita tidur," ujar Tia untuk menenangkan dirinya juga teman-temannya. Lalu dia menarik selimut yang ia singkirkan dengan terburu-buru tadi dan bisa bangun lebih pagi. Anis ditemani Diana melangkah ke pintu gerbang rumah kosan cowok yang tidak jauh dari kampus. Fikri sudah menunggu di teras. "Kosan kamu itu enak ya, adem di terasnya. Bisa betah ngobrol di sini kita nanti," kata Anis sambil menggeser bangku yang didudukinya. "Iya, banyak teman-temanku bilang begitu. Kami juga sering mengerjakan tugas di sini," jawab Fikri sambil menoleh ke arah kedua orang itu. Diana terdiam mendengarkan penjelasan Fikri. "Gimana, masih sering diganggu nggak di kosan itu, Nis?" tanya Fikri. "Ada saja yang tiap hari membuat kami tidak bisa tidur nyenyak sejak kemarin. Rasanya ingin pindah saja dari kosan itu, tapi apa daya keadaan yang membuat kami bertahan di sana." "Waduh, nggak nyaman dong kalau begitu." "Ya begitulah," jawab Anis dengan singkat. "Aku sebenarnya mau minta bantuanmu untuk mengantarkan kami menengok makamnya Lazia. Tidak memaksa, tapi usahakan bisa ya, soalnya jauh dari kosan." "Berapa banyak yang akan ke sana?" "Ada berlima, Tia, Diana, Yani, Lina, dan juga aku. Kami berencana mau naik motor saja karena boncengan kami kan kurang 1. Untuk itu kami minta bantuanmu." Fikri mendengarkan dengan seksama sambil menganggukkan kepala. "Nanti kita atur jadwal saja, lusa mungkin baru bisa kosong. Besok ada praktikum sampai sore. Nggak bisa gimana?" "Gimana Diana, lusa kamu bisa nggak?" Anis bertanya pada Diana. "Ya udah, gimana lagi, kita harus ke sana dengan segera," jawabnya.
Sebelumnya aku minta maaf ya, nanti pasti akan ngerepotin kamu loh ya, Fik. Anis basa-basi sebelum meninggalkan rumah kosannya. Sampai singkat ceritanya mereka pun segera meluncur ke makamnya Lazia yang berada di Klaten. Sebelumnya mereka setuju telah mencari alamat Lazia dan Bapak Kos membantu mencarikannya. Tetapi kali ini Bapak Kos tidak dapat ikut serta kurang lebih 45 menit. Setelah melalui perjalanan melintasi jalan raya Jogja sampai Solo, rombongan itu sampai ke alamat tujuan. Sebuah rumah lama berbentuk joglo yang tertata apik. Halamannya juga cukup luas, pagarnya dari tanaman berluntas terlihat rapi. Kelihatan baru selesai dipangkas sang pemilik, karena terlihat daun-daun itu masih berserakan di halaman. Anis mengetuk pintu itu dan mengucapkan salam. 5 menit menunggu belum ada tanda-tanda keluar pemiliknya, padahal posisi rumah dalam keadaan pintu terbuka. Lalu Anis mengucapkan salam sambil mengetuk pintu sekali lagi. Berulang muncul seorang lelaki pada kali itu. "Bisa dibantu, Dek?" tanya lelaki itu. Menurut Anis mungkin seumuran dengan ibunya. "Assalamualaikum, Pak. Apa benar ini adalah rumahnya Pak Hanandi? Saya dari Solo yang kos di tempat Bapak Kosim. Dan ini teman-teman dari kosan semua ingin menengok makam Mbak Lazia," jawab Anis memperkenalkan diri. Lelaki itu sedikit kaget. "Waalaikumsalam, iya saya Pak Hanandi, ada apa ya? Jauh-jauh dari Solo datang ke sini. Ada yang ingin kalian sampaikan mengenai Lazia, keponakan Bapak? Kamar yang dulu sempat ditempati Mbak Lazia, ditempatin teman kami Diana namanya, Pak." Mata Pak Hanandi berkenyit. "Kenapa? Ada apa dengan keponakan Bapak?" Dia mengganggu. Reaksi Pak Hanandi di luar dugaan Anis dan kawan-kawannya. "Ya begitulah, Pak." Pak Hanandi masih menatap tajam sambil berpikir dan mendengarkan penjelasan Anis. "Bapak sering mendoakan Lazia kan?" tanya Anis. Pak Hanandi menggeleng. "Saya jarang mendoakan. Saya ini hanya pamannya. Orang tuanya berpisah sudah lama. Bapaknya tidak pernah memberi kabar di mana sekarang. Terakhir katanya di Jakarta. Lalu ibunya juga tidak pernah menelepon di mana keberadaannya sekarang. Terakhir kami mengontaknya saat memberitahu bahwa anaknya meninggal masih di Malaysia dia. Dan itu pun mereka tidak pulang. Setelahnya ponsel saya rusak dan sampai sekarang tidak tahu keberadaannya di mana. Memang anak itu pulangnya ya ke sini." "Alangkah sedihnya, Pak. Kami turut berduka cita ya, Pak. Saya tahu arwah yang sudah meninggal terkadang bisa muncul menyerupai manusia dan dia juga menebar kemarahan dan juga mengganggunya. Tetapi suatu saat jiwa itu pasti akan kembali kepada Allah SWT." Pak Hanandi menjelaskan, "Iya, untuk itu kami akan ziarah ke makam dan mendoakannya. Ini atas usulan kami dengan Bapak Kosan. Dan nanti malam juga akan diadakan doa khusus untuk Mbak Lazia. Untuk itu izinkan kami menengok pusaranya, Pak, kalau Bapak bersedia mengantarkannya." "Baiklah, Nak, mumpung masih siang, saya siap-siap dulu ya." "Oh ya, Pak, silakan dan terima kasih banyak." Anis tersenyum lega. Mereka mempersilakan Pak Hanandi untuk mempersiapkan diri sebelum mengunjungi makam. Malam itu Tia dan juga kawan-kawannya masih menghadiri pengajian bulanan yang diadakan masih di lingkungan kosan itu. Kebetulan yang menjadi tempat ya rumah Pak Kos itu. Tidak lupa setelah acara rutin tersebut mengirimkan doa dan membaca Al-Fatihah untuk almarhum Lazia, acara pengajian itu selesai jam 9 malam. Kali ini mereka berkumpul di kamar Diana, tidak ada obrolan-obrolan atau bercanda seperti biasanya. Kalau mereka berkumpul, ya mereka memilih diam, karena seharian juga telah banyak beraktivitas. Kalau dipikir-pikir, kasihan juga Lazia semasa hidupnya, kurang kasih sayang orang tuanya, karena keadaan ekonomi keluarga yang membuat keputusan sulit untuk kedua orang tuanya itu. Mungkin gak ada pilihan lain, mereka pasti juga memahami hal itu. Tetapi karena pikiran dewasa selalu rumit, sedangkan Lazia masih membutuhkan kedua orang tuanya,
Dia tumbuh besar dengan lingkungan yang baik, tapi dia rapuh. Bersyukurlah Tia dan teman-temannya masih mempunyai orang tua yang utuh. Meskipun dari satu sisi keuangan serba terbatas, tapi dari situlah memunculkan sifat hemat dan bisa menggunakan uang dengan bijak. Ada masalah pun tidak rapuh, karena masalah adalah hari-harinya. Kok pada diam semua ini? Lagi pada bermusuhan ya? Sapa Anis sambil memandang satu persatu teman-temannya. Tia paling pertama tersenyum dan membuka percakapan. Lagi pada merenung kali semuanya. Aku hanya berdoa semoga arwahnya sudah tenang dan tidak mengganggu kita semua lagi, jawab Diana. Ya semoga begitu, aku juga sudah kangen sama kamar aku. Beberapa hari ini kan kita tidurnya selalu ngumpul, kasihan juga. Cicak-cicak di dinding gak ada yang menemaninya, yakni menimpali. Iya, aku juga tuh, Lina berucap sambil mengambil air minum dan meneguknya. Iya, mudah-mudahan seperti itu Diana. Anis kemudian berujar. Jam 22 atau jam 10 malam, mereka mau beranjak menarik selimut, mengecek pintu kamar, jendela, dan kemudian korden telah rapi. Tinggal menyalakan lampu kecil untuk penerangan kamarnya. Hawa dingin tiba-tiba muncul. Korden bergoyang-goyang, mereka saling pandang tanpa berucap. Perasaan Anis sudah memeriksa jendela juga pintu telah dikunci rapat juga. Tetapi tiba-tiba bergerak-gerak, berasa ada yang membukanya. Semakin lama, semakin dingin. Hembusan angin begitu cepat menyibak korden yang telah terpasang. Tidak ada satupun dari mereka yang berucap, tetapi lambat laun angin itu perlahan menghilang, membentuk huruf satu persatu ucapan terima kasih di jendela kaca kamar itu. Lalu mereka saling pandang dan setelahnya hawa normal kembali. Tidak ada angin juga yang berhembus. Mungkin dia sudah pergi, menyisakan ucapan untuk mereka yang telah mendoakan dan menziarahi makamnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk tetap terus like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dengan itu kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Jangan lupa juga untuk kalian mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk kalian yang baru mampir ya teman-teman. Ya karena dengan itu kalian tidak akan ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.